Halo teman-teman FMCG Sales dan Retail. Hari ini kita akan bahas bahasan yang keempat ya, yang seperti mungkin minggu lalu sudah kita kasih kisi-kisi gimana sih caranya pebisnis, retail dan manufacturer menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, di mana ada yang disebut rohana, roh halus dan juga roh jali ya. Tapi sebenarnya mau kita bahas adalah gimana kalau misalkan kita sebagai pebisnis bisa riding on momentum ini. Nah, fenomena roh jali, roh halus, dan rohana itu terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun. Dan terimplementasi adalah mereka tetap datang ke mall, datang ke pertokoan. Tapi mereka tidak membeli barang-barang yang dibutuhkan di sana, yang ada di sana. Dan yang kedua, mereka tetap datang ke exhibition, ya guys, seperti contoh Gias ya. Tapi mereka cuma ngelus-ngelus mobilnya doang atau ngelus-ngelus motornya doang. Ya. Jadi itu yang terjadi. Atau yang ketiga juga mereka tanya-tanya doang ya. Hanya bertanya, tapi tidak deal, tidak closing. Itu yang fenomena yang saat ini juga terjadi di beberapa bulan yang lalu. Hopefully kedepannya dengan stimulus Menteri Keuangan akan jadi lebih baik ya secara daya beli masyarakat. Akan tetapi kita sebagai pebisnis juga perlu belajar. Fenomena ini sebenarnya kita perlu belajar mengenai bagaimana menumbuhkan sales di masa yang mungkin challenging ya. Perlu kita ketahui dari kacamata shopper. Pada dasarnya kalau kita mau menumbuhin sales, pastinya kita perlu membuat beberapa hal ya. Yang pertama adalah menarik konsumen baru ya, menarik konsumen baru datang ke toko kita. Atau bahkan yang kedua yang mungkin kita bisa manfaatkan atau optimalisasi ketika kondisi yang sulit, yaitu membuat orang yang belanja di toko kita berbelanja lebih banyak dalam sekali pembelanjaan. Atau yang ketiga, membuat mereka berbelanja dengan frekuensi yang lebih sering ya. Jadi kalau misalkan pembelanja baru itu mungkin lebih sedikit yang masuk ke toko kita, ya kita bisa juga memanfaatkan orang-orang yang memang udah berbelanja loyal di toko kita untuk berbelanja lebih banyak ya. Caranya gimana sih caranya buat bisa membuat mereka belanja lebih banyak? Yaitu yang pertama, buat mereka berbelanja barang-barang yang lebih besar ya. Biasa mungkin mereka belanja 800 gram, kita dorong mereka belanja 1,6 kilo misalnya. Atau mereka belanja beras biasa 3 kilo jadi 5 kilo, itu membuat mereka belanja lebih banyak. Dan membuat mereka belanja ya barang-barang yang lebih mahal. Misalnya biasa mereka belanja yang barang-barang yang mainstream, kemudian mereka belanja yang premium ya. Atau yang ketiga, membuat mereka belanja barang-barang yang sifatnya impuls ya. Jadi mungkin mereka nggak planning belanja produk tersebut, tapi ketika mereka lihat di dalam toko ada barang tersebut, mereka masukkan barang tersebut ke dalam basket size. Jadi ada 3 cara yang untuk meningkatkan belanja basket size mereka itu lebih besar. Ya. Nah, yang ketiga juga mengenai frekuensi. Nah, kalau frekuensi strateginya agak beda. Ya. Kalau naikin frekuensi bisa juga kita bilang membuat mereka belanja, kita sediakan pack size yang memang affordable supaya mereka cocok dengan kantong. Dan ketika berikutnya mereka bisa belanja lagi perbelanjaan berikutnya. Tapi bagi toko pastinya ini mempunyai efek samping ya. Yaitu bagaimana kalau misalnya mereka nggak belanja lagi di toko kita berikutnya. Itu juga salah satu efek samping kalau kita menaikin frekuensi dengan cara mengubah atau offering pack size yang lebih kecil ya. Dan atau kita bisa menggunakan purchase for the next purchase, kita kasih kupon misalnya. Itu juga bisa kita lakukan dari segi diskon ya, diskon scheme. Nah, akan tetapi ada loh teman-teman retail ya, teman-teman retail yang kita kerjasama dan kita bina bersama-sama yang justru ngalamin bertahan di kala kondisi yang susah seperti sekarang ya. Dan bahkan ada beberapa juga yang justru meningkatin penjualan mereka ya. Gimana caranya nanti juga kita akan bahas di sesi berikutnya, yaitu kita akan review dan juga interview retailer kita yang memang sudah lama kerjasama dengan kita dalam rangka gimana sih sebenarnya pentingnya layout dan pajangan dalam rangka meningkatkan basket size toko
dan gimana caranya meningkatkan impuls di tokonya dengan cara penataan layout dan pajangan yang tepat. Ya. Jadi jangan lewatin sesi berikutnya, karena sesi berikutnya adalah sesi spesial di mana kita akan gerbek salah satu toko partner kita. Di situ kita akan interview ownernya dan kita akan lihat feedbacknya seperti apa. Jadi ya, stay tune di channel kami dan jangan lupa klik like dan juga subscribe. Bye bye. Halo teman-teman retail, sales dan FMCG di seluruh Indonesia. Kami dari Loan Solution mengundang Anda untuk hadir di series workshop kami di akhir tahun yang bertemakan Year End Pit Stop, karena kita tahu workshop yang akan kami kerjakan ini nanti akan dapat membantu teman-teman dalam hal menumbuhkan sales di tahun 2026. Dan kita ngundang teman-teman untuk datang di workshop kami di tanggal 26-27 November. Di situ kita akan bahas secara mendetail mengenai bagaimana kita bisa membuat strategi dalam menumbuhkan bisnis di modern trade, dari strategi hingga eksekusi. Ya. Jadi di sana karena modern trade itu penerapannya lebih kompleks, dibutuhkanlah sebuah strategi yang juga tepat guna atau efektif dalam hal menghandle setiap masing-masing channel dan juga masing-masing account. Oleh karena itu, di sana kita akan membantu teman-teman untuk bagaimana mulai dari mensegmentasikan channel-channel tersebut yang ada di modern trade dan bagaimana membuat strategi-strategi yang relevan untuk channel-channel tersebut, dan bagaimana juga mengelola investasi yang Anda lakukan di channel-channel tersebut sampai kemudian mengeksekusikan strategi tersebut di modern trade, ya, sehingga tumbuh bisnis Anda bisa bertumbuh dengan baik di tahun 2026. Lalu kemudian di tanggal 3 sampai 4 Desember kita juga akan ada winning in the shopper eyes. Ya. Kita mau belajar gimana sih caranya memenangkan mata dari konsumen atau mata dari shopper yang datang ke toko supaya mereka dapat membeli produk kita dan menemukan produk kita dengan mudah. Nah, di dalam workshop ini kita akan belajar konsep-konsep dasar dan strategi-strategi dalam membuat konsep pemajangan yang tepat guna dan sesuai dengan strategi yang Anda inginkan, ya, buat toko maupun untuk manufacturer. Jadi nanti kita akan belajar mulai dari layoutnya, mulai dari placement produk Anda di toko harus seperti apa, dan sampai ke planogram dan merchandising visualnya. Ya, jadi shopper communication-nya seperti apa itu juga akan kita pelajari. Bagaimana mendevelop konsep pajangan dengan tepat. Yang ketiga, kita juga akan ada workshop di tanggal 10 sampai 11 Desember. Itu workshop kita ini bertemakan mengenai data visualization workshop, karena kita tahu bahwa memang dalam pekerjaan kita pasti kita akan menghadapi jutaan data, ya, jutaan poin data yang akan kita hadapi. Soal data bulanan, data mingguan, data harian, datanya juga bermacam-macam, ya. Ada data penjualan toko, penjualan distributor, penjualan dari pabrik ke distributor, dan kita juga bisa lihatin stock movement juga daily, ya, bisa daily dan bisa ada di berbagai macam cabang atau distributor yang kita miliki. Jadi pasti banyak sekali data yang harus kita kelola, ya, bagi manufacturer. Bagi retail pun sama, mereka juga punya data service level berbagai macam manufacturer sampai ke data by SKU, ya. SKU yang mereka kelola juga bisa jadi 10.000, bisa jadi 20.000, tergantung dari size-nya, ya, atau bisa jadi masih di 3.000, 5.000. Akan tetapi data poinnya pasti sangat banyak sekali. Nah, untuk bisa mengambil sebuah impact daripada data yang banyak, alias tambang emas itu ada di depan mata, tapi harus ditambangnya seperti apa, itu kita akan bahas di workshop kita yang ketiga ini. Nah, kita akan bahas gimana Anda menjadikan data-data yang banyak ini untuk menjadi insight yang memberikan actionable insight bagi perusahaan Anda dalam menumbuhkan sales, dalam menumbuhkan profit, dan menumbuhkan customer satisfaction. Gitu. Jadi jangan lewatkan 3 tema workshop kami ini di akhir tahun.
Kalau Anda tertarik, Anda bisa daftar ke nomor yang tertera berikut ini dan juga email ini. Jadi untuk pendaftar di bulan Oktober, kita akan berikan diskon 10%. Jadi segera daftar dan see you di workshop kita di akhir tahun ini. Thank you.